Assalamualaikum Gimana? warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di podcast FLP Jakarta. Nah, kalau kemarin kita tuh undang salah satu istilahnya senior lah di FLP Jakarta ngebahas terkait literasi di Indonesia. Nah, sekarang nih kita kedatangan salah satu sesepuhnya FLP Jakarta. Wah, enggak. Yang duluan masuk aja. Yang lebih dulu masuk aja gitu. Iya. Dan juga ahli di dunia skenario di Indonesia, yakni Bang Sokat Rahman. Assalamualaikum Bang Sokat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Bang? Baik ya? Alhamdulillah. Udah dari 3 varian COVID udah pernah ada yang kena atau belum? Kemarin Omicron baru lepas negatif hari Minggu ya. Hari tanggal berapa tuh? Hari tanggal 27 baru negatif. Oh, alhamdulillah udah ini ya Bang ya. Saya udah lebih sehat lagi sekarang, udah pulih ya. Bukan lebih was-was lagi. Jadi berarti udah makin was-was, udah kena makin was-was. Baik. Bang, nih banyak yang nanya nih, terutama kita yang awam nih di dunia literasi terkait penulisan skenario nih Bang. Langsung aja ya Bang ya. Iya. Sebenarnya dunia skenario itu seperti apa sih Bang? Apakah emang skenario itu cuma ditulis atas permintaan produser misalnya, atau kita bikin aja dulu nanti baru kita sampein ke produser, atau gimana tuh Bang? Oke, buat teman-teman semua, untuk jelasnya ini skenario itu sebenarnya sih bukan karya sastra ya. Berbeda dengan cerpen, berbeda dengan novel. Jadi dia jenis tulisannya tuh tulisan tulisan teknis jatuhnya ya. Kenapa tulisan teknis? Karena dia dipakai untuk produksi film, gitu loh. Kan kalau misalkan kita bikin cerpen, kita bikin novel, kan kita bisa jual gitu kan. Kita bisa cetak di penerbit, kita bisa jual. Nah, skenario beda gitu. Skenario itu hanya untuk rujukan aja gitu, rujukan orang bikin film. Orang bikin film kan bingung nih mau bikin film apa ya gitu. Udah punya kamera, udah punya ada sutradara, tapi bingung mau bikin film apa ya gitu kan. Nah, itu skenario fungsinya di situ, petunjuk bikin film gitu loh. Jadi kalau nggak ada skenario orang pada bingung tuh, entah sutradara, artis gitu. Kita mau bikin film apa ya gitu, pasti pada bingung gitu. Nah, skenario itulah rujukannya. Nih kita mau bikin film tentang ini gitu. Nah, skenario itu adalah jenis tulisan teknis. Nah, kalau kita bikin skenario, ini berbeda dengan bikin cerpen, dengan bikin novel. Balik lagi ya ke bikin cerpen, bikin novel. Kan kalau kita bikin cerpen, bikin novel, kita bikin dulu nih. Wah, jadi gitu kan. Jadi kita kasih ke entah itu penerbit, entah itu media gitu kan. Dengan harapan dimuat atau diterbitkan. Nah, beda dengan skenario. Kalau kita penulis skenario itu biasanya yang kita pikirkan adalah cerita. Kita mau bikin cerita apa ya gitu. Bukan skenarionya dulu tapi ceritanya. Nah, kalau sudah kita temukan cerita, kita bikin konsep cerita gitu. Konsep cerita untuk film. Jadi konsep cerita itu isinya misalkan ada premis, ada sinopsis, karakterisasi gitu kan. Nah, itu yang kita bawa ke station, itu yang kita kasih ke produser gitu. Jadi nanti mereka itu akan melihat, membaca, kalau tertarik kita akan dipanggil untuk berdiskusi, mendiskusikan konsep yang kita bikin. Apakah konsep itu akan dijadikan sebuah film, ataukah konsep itu dirubah total, tapi dengan karena ide mungkin menarik gitu kan. Kan kalau konsep itu sudah bercerita ya, kalau ide kan belum. Nah, mungkin idenya menarik, tapi konsepnya tidak. Otomatis konsep itu dipakai, idenya dirubah, konsepnya dirubah, idenya dipakai. Jadi ya dirubah semua misalkan. Nah, jadi pelan-pelan menerima hasil diskusi itu menjadi sebuah konsep baru dengan ide. Nah, konsep baru itulah ketika misalkan nanti sudah jadi, itu konsep itu biasanya nggak sekali 2 kali. Misalkan ada perubahan, revisi, setelah udah fix, nah, kemungkinan besar akan dibuat skenario. Dibuat skenario. Jadi
jarang ya yang ujuk-ujuk tuh bawa skenario gitu. Karena nggak mungkin. Misalkan kita udah bikin skenario 40 lembar gitu kan misalkan kalau saya bikin skenario 1 jam gitu kan, itu biasanya 40 lembar, 46 lah gitu. Kalau film 2 jam otomatis sekitar 70-80 gitu kan, minimal 75 lah gitu. Kita udah ngetik 75 gitu kan, dibuang semua kan sia-sia gitu kan. Nah, jadi yang dibawa sama penulis skenario adalah ide. Karena nggak mungkin, sekali lagi berbeda dengan cerpen dan novel. Kalau cerpen dan novel itu kan kita bikin nih, ketik jadi blek gitu kan, kita bawa ke penerbit, ke media massa, itu punya kita gitu. Maksudnya nggak ada campur tangan pemikiran orang lain gitu kan, kita yang mikir, kita ya sampai jadi. Kita mas skenario itu ketika kita ngajukan konsep, diterima, kita diskusi sama produser gitu kan, saling memberi masukan, akhirnya mendapat satu konsep yang bagus, menjadi sebuah skenario. Ketika skenario pun akan ada revisi lagi, perbaikan lagi, sehingga menjadi skenario yang fix untuk produksi. Jadi selama masa pra-produksi itu adalah yang kerja itu adalah penulis dan biasanya memproduser, saling berdiskusi tentang konsep naskah itu. Nah, itulah ketika jadi skenario itu hasil dari dua pemikiran gitu, pemikiran produser, pemikiran penulis gitu. Produser mungkin nggak pandai menulis, tapi dia tahu cara bertutur dengan film, cara bercerita dengan film. Jadi penulislah yang yang menerjemahkan gitu kan, menerjemahkan keinginan produser itu ke dalam tulisan gitu. Gitu. Jadi bukannya intimidasi dari produser, gini enggak juga. Karena peran penulis itu adalah ketika menulis. Gitu. Kan misalkan kamu ngomong nih sama saya gitu kan, tulisin ini dong gitu, tulisin ini. Kan yang nulis saya gitu loh. Mungkin akan beda kan, yang kan ketika kita menulis dengan menulis hasil pendapat orang lain kan, yang keluar adalah jatuhnya pendapat kita kan, walaupun itu datangnya dari orang lain. Nah kayak gitu. Jadi apa sih peran penulis? Yaitu dia menerjemahkan keinginan produser dan menyatukan dengan konsep pribadi kita menjadi sebuah naskah. Hasil naskah itu. Jadi seperti itu skenario. Nah ketika udah fix, baru dikasih ke produksi. Tahapnya tahap produksi. Disitulah selesai tugas penulis skenario. Udah tuh. Berarti kalau penulis skenario itu nggak ada di pasca produksi ya? Maksudnya, kan dia itu di pra ya? Kalau gini, produksi film ada tiga tahapan. Pra-produksi, produksi, dan pasca. Ya kan? Jadi misalkan pra-produksi penulisan nih, naskah pasti. Naskah jadi produksi tuh. Produksi film kan. Produksi film adalah urusan pembuatan film. Yang bertanggung jawab siapa? Sutradara. Gitu. Yang di sini yang bertanggung siapa? Penulis. Penulis sutradara. Nah, pasca yang bertanggung jawab siapa? Sutradara dan editor. Gitu. Terus ada lagi nanti selain editing adalah pendistribusian, termasuk produser nanti yang bertanggung jawab gitu kan. Jadi ada 3 tahapan. Jadi penulis itu ada di pra, gitu. Dia termasuk di pembuatan film. Walaupun skenarionya nanti juga nggak dipakai misalnya Bang, misalnya ada satu scene gitu, nggak dipakai dalam skenario, itu emang sering terjadi gitu ya Bang? Atau diubah gitu? Biasanya enggak biasanya ya? Kalau dia jadi naskah, itu pasti akan nggak mungkin ada yang dihilangkan, kecuali ada revisi gitu. Kalaupun misalkan diubah, kemungkinan tempat gitu kan, suasana gitu, karena mungkin cuacanya di luar hujan atau nggak bisa malam gitu kan, diganti siang. Kalau siang oke, atau misalkan bisa dimasukkan ke dalam ruangan gitu untuk kondisi malam, ya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau untuk dihilangkan akan jomplang pasti gitu. Dan penghilangan scene itu ada nanti masih dalam pra-produksi. Kalau udah fix produksi itu naskah udah nggak diutak-atik gitu. Pas produksi ya Bang ya berarti. Ya. Jadi gini, jadi yang ideal itu seperti itu. Misalkan udah produksi nih, ketika fix naskah, udah produksi ngikutin naskah, itu yang ideal sekali. Tapi kalau misalkan ada utak-utik naskah di produksi, udah nggak ideal ya produksinya gitu. Berarti secara nggak langsung
penulis skenario ikut juga ya Bang ya dalam produksi atau gimana tuh Bang? Atau udah di Nah, pra aja? di Ikut ya? pra-produksi. Iya, Oh, pokoknya apa namanya? Tugas penulis skenario udah habis ketika fix di pra ya? naskah. Oh, Ya, oke. tapi jangan salah, nulis naskah itu nggak sekali jadi gitu. Isi ya. Eh Kalau tahu film Ghost itu dulu apa Demi Moore gitu kan. Itu film lama kayak Ghost. Itu sampai 70 Yang kali pakai revisi. ini ya Bang ya, apa namanya? Yang tembikar gitu ya? Ghost. Iya, Oh itu iya. sampai 70 kali revisi itu. Waduh. 70. Iya, makanya kalau misalkan cuma yang 10 kali itu masih muda. Film-film di Amerika kadang berkali-kali karena mereka ingin gimana kalau layar lebar kan, apalagi mereka kan berpikir bahwa uang yang dikeluarkan tuh nggak sedikit gitu. Kalau masih diurusin hasil nggak masalah gitu kan, cuma bayarin penulis doang. Kalau di sana revisi itu ada dikasih ada honornya gitu kan, ada honor datang atau apa gitu. Nah itu mereka lebih baik keluar honor untuk bayar penulis untuk menjadi sampai fix gitu, ketimbang sudah jadi berantakan gitu. Berantakan, diubah lagi. Iya, gitu. jadi ketika mereka sudah jadi naskah, ini harus fix jalan untuk film, nggak ada gangguan lagi naskah gitu. Makanya mereka kadang orang-orang yang di Hollywood sana bisa mengeluarkan uang banyak dan mereka sungguh-sungguh gitu. Maksudnya untuk misalkan untuk mendapatkan misalkan ngambil waktu era yang sebelum modern gitu kan. Nah mereka mati-matian kan nyari daerah yang misalkan apa namanya yang sesuai dengan konsep itu gitu. Dan mereka harus benar-benar melakukan itu karena nah itulah pentingnya naskah harus fix gitu. Kayak gitu. Berarti mungkin kalau di kita masih berantakan ya, masih kadang di kita tuh aneh ya. Gini misalkan saya sih nggak pernah mengalami, tapi saya suka ada cerita bahwa lagi produksi penulis dipanggil gitu misalkan. Nah itu Bang, iya biasanya banyak cerita kayak gitu, artisnya nggak datang nih loh, itu bagi saya konyol gitu. Ketika udah komitmen nih gini, saya pernah kan saya kerja di satu PH itu yang menjunjung tinggi satu komitmen penulis adalah menulis sesuai dengan deadline. Komitmen artis dan kru datang tepat waktu, ya kan, jangan bolos atau banyak alasan gitu kan, karena kalau ada yang bermasalah nanti bermasalah semua gitu, bermasalah ke semua, ada yang nanti ada tungguan, ada sini yang kurang diambil. Nah kadang saya pernah dengar ada, wah dia nggak bisa datang nih, nggak bisa syuting, panggil penulisnya suruh bikin scene diubah. Bagi saya itu konyol gitu. Itu juga bisa mempengaruhi kayak budgeting juga Bang ya, maksudnya ini segala macam. Tapi bagi saya itu bukan cara kerjaan yang baik. Itu bukan cara kerja yang baik karena nggak profesional ya. Iya, sangat nggak profesional. Suruh datang ngerjain, ini artisnya nggak bisa datang gitu. Lah dia komitmen dia sama produksi gimana gitu. Seorang artis yang profesional pasti akan komit, dan saya sudah berkali-kali bertemu dengan artis-artis yang besar gitu kan, dan mereka komit gitu, datang dan melakukan kontrak sesuai dengan yang dia lakukan gitu. Nah dan kalau menurut Bang Sokat sendiri, skenario yang bagus itu seperti apa sih Bang? Atau emang harus tertata gitu, atau ada apanya gitu? Sebenarnya sih skenario yang bagus itu subjektif ya gitu. Karena kan skenario itu tidak dibaca orang banyak. Iya, betul. Ya kan? Nah, kecuali dibukukan ya Bang ya. Ada tuh. Ya, itu masalahnya kan saya bilang. Skenario itu kan tidak diperjualbelikan kecuali ada niat dari PH untuk misalkan dulu ada janji Joni kan. Elia kalau nggak salah. Nah itu dibukukan karena waktu itu kan filmnya booming gitu kan. Nah, bukan udah sekadar untuk menjadikan itu buku skenario, bukan cuma buat kayak pengetahuan tambahan aja sih. Nah yang bagus adalah ketika skenario itu jadi film bagus. Sebuah film bagus pasti berasal dari skenario yang bagus. Itu udah hukum alam. Jadi kalau kata sutradara Jepang itu Akira Kurosawa, sebuah skenario yang bagus gitu kan,
akan menghasilkan film yang bagus kalau diproduksi oleh sutradara yang biasa-biasa aja. Tapi kalau disutradari oleh sutradara yang paling hebat, itu akan jadi masterpiece. Ya. Nah, skenario yang jelek, sekalipun disutradari oleh seorang sutradara yang jago, itu tetap aja jelek. Gitu loh. Nah, jadi intinya adalah ketika kita nonton film bagus, pasti skenario bagus. Vital banget berarti ya Bang ya. Maksudnya penulis skenario itu. Iya, itu dia. Istilahnya lebih jadi ya dari gitulah. Jadi, apa namanya? Gimana ya? Soul, apa sih? Soulnya film tuh jiwa penulis. film. Iya, kan saya bilang tadi, kalau misalkan nggak ada skenario, sutradara, kameramen, artis, bengang-bengang aja di lokasi syuting, kita ngapain? Nah, iya. Nah, saya pernah ngeliat tuh Bang, apa namanya, semacam naskah skenario. Itu kan maksudnya emang diketiknya misalnya ada nama, terus orangnya ngapain, terus cut to cut atau gimana, belakangnya action. Nah itu gimana sih Bang? Nah, kan saya bilang tadi, kita balik ke awal ya. Saya bilang tadi bahwa skenario itu adalah tulisan teknis. Itu karena skenario tulisan teknis, kita mengikuti teknis perfilman gitu loh. Kenapa ada scene heading yang eksterior, misalkan rumah gitu kan, siang? Karena nanti di gambar itu adalah di luar rumah, waktunya siang gitu. Kayak misalnya kamera close up gitu, itu juga ditulis. Itu tidak lagi dipakai. Tidak lagi dipakai. Kenapa nggak lagi dipakai? Karena saya bilang tadi, ketika misalkan skenario sudah fix, itu adalah tanggung jawab eksplorasi para pembuat film, sutradara, kameramen, wardrobe dan segala macamnya. Mereka yang akan menuangkan kehebatan, kemampuan mereka dalam seni membuat film. Jadi penulis nggak perlu ikut-ikutan lagi gitu loh, nggak perlu ikut-ikutan lagi menceramai. Ini medium nih, ini close up enggak. Berarti lebih ke dialog mungkin ya Bang? Iya, dialog aja. Pokoknya cerita dan dialog gitu aja. Ketika dia membuka pintu atau ketika dia kaget. Membuka pintunya seperti apa, angle-nya dari mana diambilnya, itu urusan kameramen dan urusan sutradara gitu loh. Kita jangan ikut campur. Itu urusan mereka gitu. Dan mereka lebih paham ketimbang penulis. Penulis hanya bikin ceritanya aja. Tapi kan maksudnya penulis itu kan nulis gitu Bang ya. Masa bisa ngerasain gitu buka pintu, terus jadi ketemu sama orang kaget. Bedanya nulis cerpen sama nulis novel dan skenario, bedanya adalah ketika saya misalkan nulis skenario. Ketika ada bertemu dua orang, saya harus pikir dua orang ini bertemu di jalan, yang mana duluan yang jalannya gitu. Itu juga harus dipikirin ya. Iya, karena kita akan lihat gambarannya kayak apa gitu loh. Apakah A dulu melintas, ketemu di tengah jalan, atau A melintas, ini lompat dari samping gitu. Jadi nanti gambarnya seperti itu gitu loh. Gambarnya seperti itu, meleset-meleset dikit nggak masalah. Tapi gambarnya yang kita bayangkan dulu seperti itu. Dan saya sarankan buat penulis-penulis yang untuk televisi gitu kan, kalau untuk Hollywood nggak masalah ya. Kalau untuk televisi dan film kita gitu lah, usahakan itu kita berpikir nulis skenario itu bukan hanya bikin cerita ya, tapi memikirkan juga budget gitu. Iya. Jangan sampai kita berpikir bahwa wah keren nih kalau jagoannya pakai helikopter nih gitu. Sewa helikopter kan mahal gitu. Iya. Bedanya apa helikopter pakai naik bajai kan misalkan sama gitu loh. Jadi kita harus mikir nih, wah keren nih kalau lagi naik mobil nabrak warung mobilnya. Itu biaya besar gitu. Kalau nggak penting-penting sekali, nggak usah. Kalau kita nggak bikin film tentang itu, nggak usah gitu. Jadi misalkan, wah keren nih kalau cowok sama ceweknya ketemuannya di mall nih. Pikirkan lagi di taman, kalau kita pakai taman bisa nggak gitu loh. Karena mall itu pasti ngeblok. Pertama ngeblok mall, kedua bakal banyak orang yang nonton dan itu akan jadi masalah ya? Gitu. Iya. Mendingan cari tempat yang taman, yang sepi, yang nggak mengganggu gitu. Tapi secara kualitas cerita itu jalan. Jangan sampai kita udah ngeblok mall, cuma cerita lewat doang gitu kan. Nah, itu kan buang-buang waktu, gitu. Energi. Iya, uang jelas, uang pasti jelas. Karena kita harus berpikir bahwa
sebisa mungkin kita bikin cerita yang sederhana tapi menarik gitu. Kalau kita nggak bisa bikin cerita yang mewah tapi nggak menarik, ini kan yang sederhana tapi menarik gitu. Nah, ketika Bang, misalkan gini, saya bikin cerita tentang kan saya biasa main di kelompok BC ya, kayak tukang ojek pengkolan gitu kan, tukang ojek kan, iya, keluarganya gitu kan. Atau saya bikin FTV misalkan prasangka tuh satpam gitu. Jadi golongan BC gitu. Jadi yang karena saya nggak bisa bikin A. Terus terang saya nggak bisa bikin film dengan tokoh yang A, yang levelnya itu misalkan CEO gitu. Karena pertama, saya nggak pernah tahu hidup dia di rumah kayak seperti apa. Gitu. Nanti masa saya salah lagi kalau mereka sarapan dulu dengan Orson biasanya. Salah pasti, nggak mungkin. Makanya saya katakan saya nggak tahu kehidupan mereka, saya belum bisa bikin cerita tentang orang-orang yang hidup di segmen A gitu. Berarti seorang minimal seorang penulis juga harus tahu ya, Man? Harus tahu gitu. Karena yang penting riset pertama riset gitu. Ya. Iya. Gitu. Makanya saya kalau suka lihat di TV atau di mana ada seorang penulis compang-camping, saya bilang penulisnya nggak pernah riset nih, gitu kan? Karena penulis sekarang nggak ada yang compang-camping, megang HP lagi sekarang, Mas. Ya kan? Coba lihat deh di jalan, nggak percaya lihat di jalan deh gitu. Pemulung sekarang udah punya motor bagus-bagus malah kemarin di Kalimantan. Makanya harus riset gitu, jangan salah lagi gitu, jangan salah, jangan image kita tuh image ke tahun 70-80-an ketika pengemis compang-camping gitu kan. Nah itu nggak lagi begitu, makanya itu hal yang sepele lah. Maka di sini nanti akan ada analisa skenario. Analisa skenario itu ya itu dia melihat karakterisasi ini bener gak ya gitu. Misalkan tukang ojek, bener gak begini tukang ojek ya kehidupannya. Nah itu kan kalau tukang ojek sih saya gampang lihatnya. Di tangga saya kan banyak tukang ojek, jadi tinggal saya lihat, oh kehidupannya kayak gitu. Udah kan enak, gampang. Nah orang-orang yang gak diketahui inilah yang harus kita pelajari, misalkan pemain bola. Otomatis penulis harus kenal seorang pemain bola dan tahu kehidupannya seperti apa. Seorang manajer, CEO misalkan, CEO Indosat misalkan, harus hidup dengan mereka dulu seminggu, sebulan, mereka melakukan apa ya, makan pagi kayak apa, makan siang kayak apa gitu kan. Kalau nggak tahu gitu terus salah malah ketawain lah mereka. Gue nggak pernah kayak gitu kan. Minumnya Orson sama apel di gitu ya, apel sama itu di meja makan kan salah jatuhnya nanti. Sama kayak misalkan gini, ustadz atau santri misalkan. Anak saya kebetulan di pesantren, tapi pesantrennya pesantren modern gitu kan. Kalau ada santri ketemu sama santriwati di pesantren itu bohong. Karena anak saya nggak pernah ketemu, nggak pernah bisa. Saya tahu anak saya nggak pernah bisa gitu loh. Itu bohong gitu loh. Itu berarti dia nggak riset ya. Iya, nggak pernah ke pesantren. Kayak gitulah gitu loh. Makanya yang simple yang nggak usah jauh-jauh lah. Di pasar aja orang terus tuh nggak tahu. Pedagang di pasar kerjanya ngapain sih gitu. Kalau yang nggak tahu kan cuma bang, kan nggak tahu. Seperti itu ya. Itu adalah sedikit analisa skenario dan itu ya memang yang nanti akan menarik gitu loh. Menarik penonton. Ketika dia real, lagi gini, cerita skenario itu kalau bagus itu adalah bahwa kisah yang ada di film itu pernah dirasakan minimal 5 orang dari 10 orang penonton. Oke. Berarti mereka harus into gitu. Ya, maksudnya ngerasain wah ini pernah nih gue juga. Iya gitu, maksudnya gue pernah kayak gini nah, itu mungkin menarik gitu. Dan itu ketika saya bikin tukang ojek pengkolan, memang yang disasar itu orang pernah merasakan gitu. Di kalau di tempat lain mungkin kita bermain dengan ya pokoknya nggak jauh-jauh dari komunal lah gitu. Kalau boleh tahu bang, bagi saya adalah bagaimana? Kalau tukang ojek yang penting adalah entah itu saya bikin tukang ojek pengkolan, FTP, yang paling saya jaga adalah logika cerita. Kenapa saya jaga itu? Agar nanti tidak membohongi penonton gitu. Iya. Betul. Karena kalau kita nggak benar logika cerita, kita akan ngebohongin penonton. Misalkan ya, ada anak kecil gitu kan, nemu kacamata gitu, pasti pakai, wih bisa lihat tembus pandang, dari mana gitu, ada kacamata tembus pandang. Iya kan, itu udah keluar logika cerita. Kecuali misalkan filmnya film superhero gitu kan, gitu. Loh, kok itu Superman bisa terbang ya? Nah, kita balik lagi ke Krypton gitu. Krypton di sana emang
masanya lebih berat, jadi ketika di bumi mereka bisa ngambang gitu. Hal-hal itu logika cerita gitu. Nah, berarti harus masuk juga ke segmen masyarakat ya Bang ya, nggak mungkin tiba-tiba tergantung cerita yang kita lihat, yang kita bikin. Nggak mungkin tiba-tiba dulu sinetron ada yang cinta-cintaan tapi akhirnya jadi kayak vampir-vampir gitu, pernah ada tuh Bang. Itu gitu, saya bingung Kak, kadang saya bingung, loh kok filmnya jadi ada boy gitu, masa gitu loh, jadi cerita tadi normal gitu kan jadi nggak normal. Wah, ini udah kehabisan. Pertama, kehabisan cerita. Kedua, nggak punya premis yang kuat. Premis itu kan terus sih menyebutnya bukan premis ya, saya menyebutnya logline. Tapi ketika misalkan di Indonesia disebut sebagai premis, oke kita sebut premis aja lah. Ketika premis kita nggak kuat gitu kan, ini walaupun udah banyak penonton, tapi ceritanya udah mulai kendor nih gitu. Ya udah akhirnya masukin yang apa namanya, yang tidak sejaman gitu. Saya pernah lihat kemarin salah satu TV suatu film kolosal gitu, loh kok masukin tokoh penjahat dia ya gitu, kok nggak sejaman gitu kan, nggak sejaman gitu. Misalkan gini ya, ini kamu bikin film Superman nih, tiba-tiba oh kayak Superman nggak susah dimatiin nih, oke deh kita muncul mak lampir gitu, kan nggak sejaman gitu. Nggak nyambung. Iya, akhirnya untuk istilahnya meramaikan gitu penonton, loh tapi kan itu nggak sejaman gitu loh. Iya, jadi penonton apaan sih gitu. Itu gitu. Jadi aneh ya. Itu jadi jatuhnya ya saya bilang logika cerita harus tetap dijaga gitu. Kalau iya Bang. Logika cerita dan logika kido real ya. Ini logika real nih ya. Lagi ngobrol di sini. Logika cerita beda lagi gitu. Jadi ada dua sisi gitu kayak gitu. Oke. Kalau di tukang ojek pengkolan ya Bang, yang Bang Sokat kerjain ya sebagai seorang penulis skenario. Udah. Terakhir saya 2018 dan saya baru sadar kalau 2 tahun terakhir kemarin itu adalah waktu yang hilang. Maksud saya kayak blipnya Thanos gitu kan. Taunya COVID udah 2 tahun gitu. Iya, dan kita nggak berasa gitu loh. Tapi Bang di rumah sini syutingnya di dekat rumah saya di Lebak Bulus. Iya, benar sering ketemu. Di Bami Raos itu loh. Di situ. Saya waktu tahun itu masih suka ke situ waktu ada meeting atau apa gitu. Jadi kayak gitu. Jadi nggak berasa ya Bang. Tiba-tiba langsung. Iya, saya senang ini udah 4 tahun. Iya. Saya terakhir 2018 kalau nggak salah di episode 1200. Memang tukang ojek pengkolan itu kenapa saya berkesan ya, karena banyak penambahan pengetahuan ketika nulis itu. Jadi waktu itu sama atasan saya dikasih bentuk yang baru gitu kan, bentuk gaya penceritaan yang baru. Ini kan sekuen gitu. Saya nggak pernah bikin kayak gitu sebelumnya. Padahal sebelumnya itu adalah menggunakan sama gitu, komedi juga, tapi nggak pernah menggunakan itu. Dan situ saya belajar. Tapi ketika saya keluar dari TOP bikin yang baru, menggunakan teknik TOP nggak bisa. Gitu. Karena ceritanya beda gitu. Yeah. Ketika saya udah nyoba menggunakan konsep tukang ojek pengkolan di project lain, itu nggak bisa. Jadi saya berpikir bahwa konsep tukang ojek pengkolan hanya cocok di tukang ojek pengkolan, nggak cocok di tempat lain. Akhirnya banyak juga yang mengadaptasi ya Bang. Maksudnya TV-TV lain juga, wah sukses nih TOP. Karena banyak juga yang ngikutin. Cuman sepertinya nggak itu karena nggak tahu konsepnya gitu. Kalau kita kan penulisnya tahu konsepnya kan, nah dia nggak tahu konsepnya gitu. Yang penting ikut aja gitu. Kayak Preman Miskin misalkan banyak preman juga, tapi nggak tahu konsepnya gitu. Misalkan saya sekarang lagi bikin Ramadan gitu, ini beda lagi gitu loh, maksudnya ini konsepnya beda lagi, dan ini benar-benar dahsyat buat saya karena saya mendapatkan pelajaran baru gitu, untuk nulis seperti ini. Memang sih saya kan nulis ini kan penjurusannya udah fix ya, maksudnya gini, berawal dari kan seperti juga nulis novel, nulis cerpen kan ada jurusan-jurusannya gitu kan, entah itu nulis horor, entah nulis thriller gitu kan. Karena saya sukanya bikin apa namanya, ada komedi, drama gitu kan. Kebetulan kita sudah mulai berdekatan dengan agama, nah ke arah religi gitu kan.
Nah, karena religi itu lebih berat, bukan hanya lebih berat tapi lebih nyantai, lebih nyaman gitu. Banyak banyak hal-hal yang religi itu bisa kita mainkan karena kita hidup di Indonesia kan, Muslim yang Indonesia gitu, yang sangat Indonesia banget. Dan itu banyak bisa dimainkan. Tapi kan kita harus menjaga hubungan antar personel, antar hubungan antar cowok-cewek gitu kan, itu harus dijaga. Misalkan cowok-cewek nggak boleh berdua, walaupun berdua di tempat ramai gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu harus tetap dijaga gitu kan. Sebatas apa? Pokoknya saya lebih nyaman bikin hal ini gitu loh, karena saya nggak perlu, saya bisa menampilkan cewek cantik gitu kan, tapi nggak harus vulgar. Iya, gitu. Bajunya terbuka gitu ya. Iya, jadi saya lebih nyaman. Tinggal saya bermain dengan cerita aja gitu. Persoalan sehari-hari yang ada yang ada di masyarakat gitu. Dan ini kita bisa main-mainkan gitu. Bang, kesulitan dalam menulis skenario, terutama Bang Sokat kan udah pernah nulis skenario di beberapa proyek sinetron ya Bang? Iya. Yeah. Kalau kesulitannya itu apa sih Bang? Kesulitannya kurang tidur. Iya. Ya, satu gini, skenario itu tidak bisa di apa namanya? Dulu kan bisa sambil kerja disambi gitu kan? Iya. Nggak bisa. Dulu saya pernah nulis TOP, saya pernah nyambi sambil kerja. Akhirnya saya keluar dari TOP. Di episode keberapa saya keluar? Saya masuk lagi di episode 300 kalau nggak salah. 300 ya? Iya, masuk 300. Udah keluar kerja gitu. Kerja dulu 2 tahun gitu kan. 2 tahun kerja jadi head writer gitu kan. Itu istrinya Ojak udah diganti belum ya Bang ya? Lupa. Waktu itu masih Tati. Oh, masih Tati ya. Masih belum mati. Belum mati. Iya, belum meninggal. Tiba-tiba mati ya. Ya. Nah, itu hal-hal kayak gitu itu akan bisa terjadi gitu loh. Kalau misalkan ya tadi balik lagi ke komitmen gitu kan. Jadi pertama nggak bisa disambi, kedua emang penulis skenario itu agak-agak kurang tidur ya. Tapi sih bisa diakalin sih kalau misalkan produsernya itu cara kerjanya bisa apa gimana ya? Bisa klik sama penulis gitu loh. Workflow-nya mungkin ya Bang ya. Iya gitu. Jadi saya nggak pernah yang Ramadan ini saya nggak pernah ngasih full. Jadi saya ngasih setengah gitu kan. Nanti saya pas dapat ini saya revisi, saya tambahin lagi setengah gitu. Jadi seperti itu gitu kan. Nah, beda dengan saya nulis PPT. Nulis PPT saya sampai waktu puasa itu berapa episode tuh berapa PPT yang keberapa itu? Yang kemarin nih 12, saya 12, ambil 12. Pokoknya kalau lepas dari TOP itu saya masuk PPT ya. Jadi emang saya milih-milih sih kalau nulis tuh. Milih-milih ini milih-milih kualitas ya. Milih-milih produk yang berkualitas. Oke. Misalkan kalau yang nggak kualitas, walaupun ada materinya, saya nggak ada gitu. Karena yang saya kejar kan kualitas dulu kan. Kualitasnya. Jadi gini nanti nulis apaan aja lo gitu kan. Kan saya enak nyebutinya gitu kan. Nulis PPT, nulis tujuan TOP, kan enak gitu. Iya. Ada pride gitu kan. Jadi kalau nulisnya itu kan malu juga, apalagi nulis yang vulgar kan. Malu gitu. Maksudnya kalau yang azab-azab pernah nggak sih Bang? Yang azab misalnya pertama kali saya belajar nulis dulu pertama, saya tuh nulis tentang hidayah. Saya inget banget. Tentang apa? Saya dikasih buku hidayah. Dulu majalah hidayah ya. Iya. Apa anak kutub gitu. Iya, yang saya ingat episode yang saya bikin adalah curang dalam timbangan, kuburan menyempit. Gitu. Jadi itu pertama kali sebelum ada yang sekarang di Indonesia nih. Dulu ada seperti itu. Saya nulis itu. Jadi curang dalam timbangan, kuburan menyempit gitu. Itu udah. Bang, saya pernah ikut kelasnya Gina Esner ya tentang apa namanya penulisan skenario. Iya, dia bawa beberapa skenario. Iya,
eh buat penulis skenario muda gitu. Dia bilang penulis skenario mudanya tuh pernah nulis sinetron azab gitu. Kata dia kayaknya emang penulis pemula kayaknya diujinya sama nulis-nulis kayak gitu dulu sebelum naik peringkat katanya gitu. Pak emang bener bang? Nah, kebetulan dulu itu kan gini. Dulu itu kan saya pertama kali ya tahun 2005 saya ikut Mas Dono Indarto. Mas Dono Indarto tuh dulu udah nulis di MD. Dia butuh co-writer gitu kan. Nah dulu kita disewa, ada berapa orang itu co-writernya, disewain rumah nih di Bintaro gitu. Kita nulis. Dulu bukan itu hidayah aja, kita nulis juga tentang adaptasi film Korea. Sebelum Korea rame, kita adaptasi, bikin adaptasi. Jadi kita nonton dulu Korea gitu kan, nonton filmnya dulu, bikin cerita sinetronnya gitu kan. Dan salah satu yang saya buat itu adalah itu ketika adaptasi Hidayah. Gitu. Kayak gitu. Nah, ini lagi nih bang, kalau menulis skenario kan, kalau di FF itu ada tuh penghargaan penulis skenario asli sama penulis skenario adaptasi. Nah itu bedanya di mana tuh bang? Gini. Kalau skenario asli kan misalkan gini, kamu punya cerita nih yang kamu entah nemu di mana ceritanya gitu kan, misalkan tentang seorang superhero Indonesia gitu kan, nah itu kan cerita kamu sendiri nih, misalkan Kapten Indonesia gitu kan, nah itu skenario asli kamu gitu, bukan adaptasi, itu asli kamu. Tapi kalau adaptasi adalah kamu bikinnya cerita tentang Gatot Kaca gitu. Kan adaptasi dari cerita komik gitu ya. Iya. Kayak komik kayak gitu. Atau novel ya. Iya, itu diadaptasi. Kayak Dylan novel, kan? Cerpen apapun gitu. Novel, cerpen, film sekalipun itu bisa diadaptasi. Gitu. Iya. Kalau kamu lihat film misalkan ada film 24 gitu. 24 itu kan artinya film Amerika. Di Jepang juga bikin gitu. Nah kayak gitu. Atau film Korea yang diadaptasi di film Indonesia tuh ada juga. Jadi seperti itu. Kesulitannya sama nggak sih bang? Kalau misalnya antara adaptasi sama yang asli itu lebih. Kalau adaptasi itu ada bahannya. Kalau bikin film tentang Gatot Kaca nih bahannya ada. Persoalannya adalah Richard Crevolin itu bilang bahwa adaptasi itu bebas dari naskah asli gitu. Kamu mau bikin Gatot Kaca nih, Gatot Kaca diambil gitu. Sisa ceritanya terserah kita gitu. Iya. Nah itu. Persoalannya adalah sehebat apa kita bisa lepas dari cerita asli. Iya sih. Harry Potter itu nggak bisa lepas dari cerita asli. Kenapa? Kalau dilepas dari cerita asli, jutaan pembacanya ngamuk. Iya. Makanya penulisnya itu nggak bisa lepas jauh-jauh. Itu Harry Potter contoh adaptasi yang jelek. Itu udah sebisa mungkin itu dihilang-hilangkan itu sebisa mungkin, tapi dia tetap masih belum bisa merubah Harry Potter menjadi yang baru. Kayak gitu. Itu ya bang. Kalau penulisan skenario di Indonesia tuh perkembangannya gimana sih bang sekarang? Apakah itu masih tamen dulu ya? Iya. Tamen. Adaptasi ini ada yang ini harus ada hukumnya loh. Adaptasi. Jadi gini, maaf. Adaptasi itu hukumnya kalau kita adaptasi itu harus diambil. Ada surat perjanjiannya. Entah dari cerpen, novel itu harus disertakan gitu loh. Film ini novel ini, film ini berdasarkan cerpen ini, film ini berdasarkan film ini, film ini berdasarkan cerita dari dia gitu. Itu harus ada. Kalau nggak ada, udah plagiat namanya. Jatuhnya, gitu kan? Gitu. Jadi adaptasi juga ada hukumnya, nggak seenak-enaknya adaptasi aja. Yang profesional ya pasti kayak gitu. Iya. Kalau di Indonesia sendiri, saya mau tahu tuh bang, skenario menurut abang film-film dengan skenario yang bagus itu kayak film apa aja atau sinetron lah? Kalau film kita lihat aja di bioskop berapa penonton yang dia lihat gitu. Walaupun itu belum tentu benar ya, tapi jadi acuan ya bang. Jadi acuan itu aja gitu. Kalau saya sih misalkan ini jelek tapi penontonnya banyak ya gitu. Ya saya nggak tahu, tapi yang pasti penonton enjoy nonton itu ya berarti ya bagus gitu. Ada film yang bagus, penontonnya sedikit, pemenang festival misalkan ya. Yeah. Pemenang festival FFI tapi yang nonton nggak ada gitu. Oh berarti dia film festival.
bagus untuk festival. Segmented berarti ya Bang ya? Bagus di mata juri gitu. Kayak gitu. Jadi ya, saya bilang tadi balik lagi subjektif. Sama kayak lucu gitu. Lucu subjektif sekali. Misalkan lucu itu ada yang tingkatan kelucuan tuh ada banyak ya. Ada senyum, ada nah itu tingkatnya banyak gitu dan subjektif sekali. Kita bilang lucu kata orang nggak lucu kan nggak bisa. Jadi kita nggak bisa bilang oh ini jelek kita. Intinya adalah film yang jelek itu belum tentu film yang bagus itu selalu laku. Saya balik lagi tadi ya. Film yang nggak laku belum tentu itu jelek gitu kan. Nah tapi kalau untuk pokoknya kalau misalkan film dibikin serius gitu kan, dibikin serius nggak setengah-setengah, insya Allah ya saya anggap sebagai produk yang bagus. Gitu. Tapi kalau sinetron, saya balik lagi ke Bali, seperti tadi, jangan keluar dari logika cerita aja gitu. Iya. Kalau udah keluar dari logika cerita, walaupun masih baik yang nonton gitu kan, akan ada tanda tanya gitu. Ya tiba-tiba tukang ojek pengkolan ada zombie kan. Iya gitu. Nah itu udah parah. Itu udah saya marahin. Karena dulu kita berat sekali naikin tukang ojek pengkolan tuh. Udah mau tutup gitu kan, ratingnya udah dikit lagi. Naik sampai sekarang sampai 3.000 kan. Dulu saya waktu masih episode di bawah di 900 kalau nggak salah. 900 ke bawah itu kita masing-masing penulis yang ada 4 orang itu nulis cerita yang berbeda tiap hari. Jadi tiap episode beda cerita gitu. Kalau sekarang kan ketika masuk 1000 itu udah mulai dengan teknik sinetron yang continuous story. Jadi meneruskan cerita yang udah ada gitu. Iya. Kalau dulu di bawah 900 itu penulis pusing loh. Udih, apalagi 900 bayangin aja. Apalagi 100 udah pusing. Apalagi ya gitu. Kayak tukang bubur naik haji itu Bang ya. Itu beda. Tukang bubur naik haji dari awal sudah continuous story. Kalau continuous story itu adalah gini. Cerita hari ini akan nyambung ke besok gitu. Iya. Nah, waktu tukang ojek pengkolan di bawah 900 itu adalah satu episode, satu cerita. Dan itu bagi saya kehebatan tukang ojek pengkolan adalah 900 ke bawah. Itu ceritanya tiap hari berbeda. Di atas 1000 itu mulai ada continuous story. Continuous story juga continuous story juga dengan menyambung cerita yang udah ada dengan cerita yang baru sehingga nanti masukinnya seperti apa. Itu yang menguatkan itu. Kalau nggak ada itu, berantakan. Iya. Kalau sinetron kan istilahnya kalau zaman sekarang kan kejar tayang ya Bang. Itu juga jadi salah satu mungkin kesulitan jadi penulis skenario ya Bang. Kalau zaman dulu mungkin sinetron tuh seminggu sekali gitu. Atau saya bilang perbedaan TV kita sama TV luar, entah itu TV Korea, entah itu TV Amerika gitu kan. Atau TV luar lah gitu. Itu mereka weekly. Kalau kita tiap hari kejar tayang. Iya. Maka day by day gitu. Nah, day by day bayangin aja. Kalau misal tukang ojek pengkolan juga day by day. Iya. Tapi kenapa penulisnya nyaman? Dengan 4 orang tuh nyaman sekali. Kenapa? Kita punya stok naskah banyak gitu. Jadi sebelum produksi itu kita udah banyak. Bayangin. Untuk ketika kita umroh 14 hari, umroh ya, semua umroh waktu tahun berapa? Saya umroh 2 kali dari Ethiopia. Itu kita udah punya naskah yang bisa tayang sendiri, nggak ada yang nulis. Waduh. Tayangan udah ada gitu. Nggak ada tuh produksi yang seperti itu. Dua kali saya. Jadi sebelum umroh tuh kita ngumpulin naskah tuh, ngumpulin stok gitu kan, untuk 14 hari kita umroh. Lah kita umroh semua nih, kru, pemain dan penulis. Yang kita kan udah dikasih nabung jual secara setahun. Nah ketika nabung, itu jalan sendiri nih film. TV tinggal jalanin aja, yang nggak ada yang produksi lagi, kayak gitu. Itu bayangin secara kecepatan penulis TOP kayak gitu. Jadi ketika penulis hari ini kita nulis hari ini, itu naskah di yang mau disuting itu masih ada 3 biasanya. Jadi jatuhnya
masih ada stok. Ketika jadi otomatis stok nambah kan mereka kayak gitu. Itu nah itu yang ya, berkaitan berbalik lagi dengan konsep produksi. Nah sebenarnya ini kalau misalkan PH-nya bisa mengakomodir konsep produksi seperti ini, ya semua produksi nyaman gitu. Iya. Karena TOP itu setahu saya nggak sampai malam produksinya. Dan kualitasnya juga terjamin ya bang, maksudnya. Iya gitu, karena nggak asal nulis aja pemain, gitu ya. Pemainnya istirahatnya cukup gitu kan, nggak sampai malam. Itu berarti ketika besok pagi datang jam 6 masih segar gitu. Coba pemainnya pulang jam 2 malam gitu kan, besok pagi udah pusing gitu. Jadi ya yang dijaga itu sebenarnya produksi sehat seperti itu di negara-negara kayak Jepang kayak apa tuh kayak seperti itu, misalkan jam 5 nih selesai syuting selesai gitu, besok nyambung lagi pagi seperti itu. Jadi nggak dipaksain ya bang? Bukan nggak dipaksa, memang dipaksa berhenti gitu loh. Jangan sampai besok lu datang nggak maksimal gitu, kayak gitu. Jadi mereka kerja berapa tim gitu kan, misalkan setengah sampai jam 5 gitu. Kalaupun malam-malam sampai jam 7 atau nggak terlalu malam banget gitu. Dan itu memang konsep produksi berarti penting ya. Iya, makanya kalau ada seorang produser yang bisa melakukan itu, ya syuting akan nyaman. Kalau tukang ojek pengkolan masih seperti itu ya, itu syuting nyaman gitu. Bang, udah hampir setengah jam nih. Kira-kira ada harapan nggak terhadap terutama nih anggota FLP biar bisa ngikutin jejaknya Bang Sokat nih sebagai seorang penulis skenario terutama? Ya makanya ada saran saya sebenarnya mau ngajak kita nulis skenario. Persoalannya gini loh, mungkin ini skenario adalah jurusan penulis yang paling berisiko ya, berisiko banget. Kalau nulis novel dan cerpen, teman-teman bisa sambil kerja ya, gitu loh. Teman-teman bisa sambil kerja, gitu. Sambil kerja gimana gitu kan? Nah, karena saya bilang tadi penulis skenario nggak bisa disambi, saya selama 2 tahun kemarin saya nganggur. Karena nggak ada produksi, nggak ada film, nggak ada apa, dan saya sama sekali nggak ngapa-ngapain gitu. Karena memang ya itu dia saya bilang tadi, COVID 2 tahun itu saya sampai lupa gitu. Kalau saya sampai nggak kerja 2 tahun saya lupa gitu. Pas iya ya mulai COVID tahun 2000 gitu. Saya ingat banget. Kan 2020, 22 gitu. Itu risiko. Tapi kalau teman-teman ingin bangga ketika nonton film ada namanya gitu, biar nanti jadi sekarang belum nikah gitu kan, ya nontonnya pas nonton TV, wih nah itu kan ada pride gitu kan, ada pride, ada apa ya, silakan belajar dengan sungguh-sungguh menulis skenario, karena dengan menulis skenario kita menguasai penulisan lain, menulis novel bisa, menulis cerpen bisa, karena skenario berbasis dari cerita gitu kan. Kalau saya melihat film cerita satu yang di bioskop itu adalah sebuah cerpen. Kalau saya melihat sinetron itu adalah novel. Jadi kalau kita mau bikin novel ya pelajarnya bikin cerita bersambung di film. Itu novel gitu. Jadi penulis skenario pasti bisa menguasai dua ini. Dan penulis cerpen dan novel belum tentu bisa menulis skenario. Itu aja. Jadi penulis skenario selain bisa dua nulis itu bisa juga seperti kan tahu produksi film seperti apa sih gitu. Karena ketika nulis kita membayangkan apa yang jadi nanti di layar. Jadi teman-teman FLP yang masih bingung mau nulis apa gitu kan, dan passionnya di cerita gitu. Passionnya nulis cerita ya, passionnya ya. Apa salahnya gitu, mencoba. Yang penting fokus ya Bang, itu tadi ya. Fokus gitu. Fokus. Saya sudah ngajarin berbagai orang gitu, dan nggak berhasil. Saya juga bingung, apa yang salah ya dari saya gitu. Jadi agak mundurnya pelan-pelan gitu. Di sinopsis saya udah mundur gitu kan. Aduh, di sinopsis. Ini bingung. Karena saya dulu ketika, saya ketika habis ikut Mas Dono Indarto itu saya keluar, saya sekolah lagi gitu kan. Kursus 2
2 tahun lah, setahun jatuhnya, 6 bulan sinematografi plus 6 bulannya lagi penjurusan, saya ngambil jurusan skenario film. Jadi dari situ saya belajar komedi di Mas Aris Nugraha, dan di Mas Aris itu saya diajarkan komitmen. Satu orang bikin 10 sinopsis. Bisa kita meeting hari ini, besok pagi harus kirim 10 sinopsis. Dari situlah terjaga skill habit kita. Ini ya, Bang. Iya, skill dan habit untuk bikin cerita. Nah, saya udah mencoba itu kepada teman-teman. Walaupun saya turunin grade-nya, tetap aja masih belum berhasil. Mungkin ya, niatnya gitu loh. Karena kalau nggak ada niat agak susah juga. Karena ketika saya memutuskan untuk nulis skenario, itu kan saya keluar dari kerja, nulis skenario. Dan ketika saya nggak puas, hanya menjadi co-writer, saya kan sekolah lagi. Jadi jatuh, saya mau mengejar, saya harus bisa gitu loh. Saya harus bisa. Jadi jangan cuma bisa tapi mampu gitu. Saya harus mampu bikin skenario dan bisa jalan sendiri nantinya gitu. Nah itu harus ada di kepala kita. Ya buat teman-teman nulis apapun ya. Saya mau nulis novel saya mau nulis cerpen. Jangan cuma hanya bisa gitu, tapi mampu. Ketika mampu itu nanti bisa memberikan masukan kepada orang lain gitu. Itu teman-teman FLP yang harus kuat di niatnya gitu. Itu aja sih dari saya. Dan saya welcome gitu. Kalau misalkan ada yang nanya tentang skenario, ada yang mau belajar, saya welcome aja. Karena saya berpuluh kali dan mengajarkan ini kepada dari mulai FLP Jakarta sampai FLP keseluruhan gitu kan. Keseluruhan kan ada tuh. Iya, betul. Tetap saya belum menemukan yang mana ya gitu. Ya yang berhasil ya gitu. Karena ketika walaupun saya lihat ada yang udah nulis, udah nulis bagus lah gitu. Tapi belum bisa memberikan pride gitu. Padahal saya bilang FLP gini deh, FLP kalau mau bikin film dengan jumlah yang banyak seperti ini, satu orang ngasih 1.000 aja jadi film gitu loh. Iya. Iya kan? Nah, yang ditentukan siapa, yang dipikirkan oleh siapa penulisnya gitu loh. Bahkan Mbak Helvi aja bikin film itu nggak manggil anak FLP yang nulis ceritanya. Kenapa? Ya mungkin karena dilihat kurang ada yang berkompeten gitu kan, atau kurang ada yang sesuai dengan cerita yang dia bikin gitu, nggak fix gitu kan. Maka saya bilang Mbak Helvi ini sering bikin cerita, bikin film. Kalau misalkan teman-teman sudah ada yang banyak yang penulis skenario gitu kan tinggal pilih gitu loh Mbak Helvi. Sama dia aja nih dicocok, atau kalau Mbak Helvi nggak mau milih, suruh ini aja lah presentasi lah gitu. Presentasi ya kan diuji aja lah siapa yang sesuai cocok gitu. Kan enak gitu loh. Peluang besar. Cuma ya karena kita masih memilih jalur tradisional, akhirnya film-film kita yang nggak ada yang ngisi gitu. Kita boleh marah-marah sama orang-orang film-film yang bikin film-film. Kok bikin film begitu ya? Kok bikin film? Kan saya bilang sebagai kreator jangan pernah marah-marah terhadap satu produk gitu loh. Mendingan bikin yang bagus, yang bisa head to head sama produk tersebut. Karya dibalas dengan karya ya Bang ya. Iya, jangan dimarah-marahin, kita bikin somasi, jangan gitu loh. Mereka udah bikin, biarkan saja gitu kan. Jangan kita somasi, jangan. Kita sebagai kreator ya harus membuat lagi yang lebih baik, memberi pilihan kepada masyarakat gitu. Jangan pernah kita mensomasi sebuah film, wah ini nggak cocok nih, bla 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 gitu. Ya jangan gitu loh. Mereka sudah bikin itu ya kita dengan konsep mereka ya kita jangan salahkan, kan konsep kita masing-masing beda kan. Jangan menyalahkan konsep. Ya kita sebagai kreator itu yang saya inginkan sebenarnya teman-teman FLW itu gitu. Jadi jangan melulu kita mensomasi satu karya orang lain yang tidak sesuai, tapi kita harus head to head dengan karya tandingan. Iya. Jadi biar ada pilihan gitu loh. Kalau kita nggak bisa membuat itu, jadi kita akan seperti masyarakat awam yang misalnya hanya mensomasi aja gitu. Ini bukan kreator. Gitu. Siap Bang Soka, terima kasih banyak atas hujangannya. Jangan sama pengalaman-pengalaman yang luar biasanya di dunia penulisan skenario, baik
itu skenario yang udah banyak banget kita nikmati dari dulu, kayak tukang ojek pengkolan, terus kemudian para pencari Tuhan ya Bang ya. Iya. Ya itu udah berjilid-jilid banyak banget itu. Saya sih cuma nulis yang 12 aja sih. Ketika 12 dapat kesempatan nulis, saya ikut gitu. Okay. Karena itu kan saya lepas dari TOP ya, nggak ada kerjaan, saya kejar PPT gitu. Biasalah saya selalu nyari yang berkualitas. Dapat kesempatan langsung aja Bang. Nah Bang Sokat juga nanti bakal ngisi di salah satu kelas penulisan nih Bang Sokat ya, di gitu. Kelas penulisan skenario di Pramuda ya Bang ya, anggota-anggota baru ya? FLP Jakarta. Nah sekarang nih baru dibuka lagi Bang. Mudah-mudahan sih bisa Bang Sokat memberikan ilmu dan pengalamannya kepada para pramuda yang baru nih di FLP Jakarta. Ya, oke, baik. Mungkin sampai situ aja Bang. Mohon maaf nih ganggu waktu tidur siangnya atau waktu sibuknya. Ya. Ini di sela-sela nulis skenario tadi udah ngirim sebelum Juhur, ngirim dulu. Jadi masih free. Gitu. Produktif ya. Saya Bukan, dari dulu terpaksa ini. Terpaksa lagi produksi. Saya pernah ikut kelasnya Gina, nggak bisa Bang. Saya tambahin dikit, penulis skenario nih. Kalau misalkan tidak komitmen, berantakan di produksi. Ya kan, makanya vital ya Bang. Berarti saya menjaga itu gitu. Siap-siap Bang. Sama-sama terima kasih juga. Semoga teman-teman ini yang penting FLP Jakarta kami ini spiritnya gitu loh, passionnya. Di sini banyak teman-teman yang bagus gitu ya, bisa diambil ilmunya dan jangan malu untuk bertanya gitu. Siap. Gitu. Nanti Bang Soka juga bisa menjawab tuh pertanyaan-pertanyaan terkait teman-teman yang pengen menulis skenario itu seperti apa, bisa langsung tanya lewat Instagramnya ada ya Bang ya. Nanti bisa ke DM-nya. Di YouTube saya aja lah. Di YouTube saya bikin juga YouTube bisa. Khusus untuk skenario. Oke, YouTube-nya apa Bang namanya? Skenario. Sokat Rahman. Sokat Rahman. Nah tuh langsung aja di subscribe dan diikutin tuh YouTube-nya Bang Sokat Rahman. Di situ banyak ilmunya. Itu bikin materi yang sesuai pengalaman saya aja gitu. Karena banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul-muncul udah bikin video lah gitu. Karena kalau kan gratis saya kasih gratis di YouTube-nya. Pengalamannya dikasih gratis tuh. Kapan lagi coba dapetin ilmu gratis tuh. Yuk kunjungin YouTube-nya Bang Sokat Rahman. Oke, mungkin sampai di sini aja nih perjumpaan kita Bang Sokat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri aja ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.